Hey guys, balik lagi sama gue Jonathan di Bulletproof Generations. Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang cukup serius buat gue pribadi. Karena mungkin bisa dibilang buat gue pribadi ini hal yang cukup menghantui gue beberapa waktu terakhir. Ada krisis-krisis dalam hidup gue yang hampir membuat gue menyerah gitu. Karena melihat gue, entah kenapa gue melihatnya bahwa seakan-akan hidup gue dikontrol oleh orang lain. Semua keputusan gue sepertinya gue harus memuaskan semua orang. Walaupun pada kenyataannya ya this is your life gitu loh. Inilah hidup lo, ini hidup gue. Harusnya gue yang kontrol semuanya, bukan orang lain. Dan kebetulan gue baru banget baca beberapa buku yang buat gue oke banget. Dan gue mau share beberapa poin dari hal itu. Tentang gimana lu take control about your life. Gimana caranya lu ambil kendali sepenuhnya terhadap hidup lu, bukan orang lain. Oke, yang pertama. Kebanyakan dari orang gak berani untuk memutuskan sebuah pilihan. Mereka lebih banyak bikin excuse. Mereka lebih banyak bikin alasan-alasan. Kenapa? Karena keputusan membutuhkan komitmen. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, artinya ada hal yang harus kita lakukan berdasarkan keputusan itu. Dan hal itu akan ada hasilnya ketika kita sudah lakukan. Keputusan akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu dan hasil akhir yang akan kita dapat. Jadi apapun itu, mau baik, mau buruk, tentukan, putuskan. Pikirin semuanya baik-baik, pikirin semuanya matang-matang. Setelah kita udah yakin, jauhin deh semua hal-hal yang membuat kita berpikir kembali, membuat kita untuk tidak jadi mengambil keputusan itu. Buang jauh-jauh semua pikiran itu. Karena buat gue pribadi, gak ada keputusan yang 100% benar dan tidak ada keputusan yang 100% salah. Ini hidup lu. Lu yang tentuin. Lu yang harus kasih keputusan. Lu mau kayak gini, oke, jalanin. Resikonya apa? Kita lihat nanti ke depan. Yang kedua, masalah pasti ada aja. Pasti ada. Setiap dari keputusan kita pasti ada masalahnya. Tapi udah, sampai di situ aja. Jangan galau lama-lama, jangan nangis lama-lama. Habis itu move on. Kalau kita terlalu lama berkubang di hal-hal yang membuat kita jadi kasihan, takutan, terus jadi gak semangat, jadi gak berani, justru itu gak akan pernah ngelewatin hal itu. Masalah itu akan stuck di situ aja kalau kita gak mau nyelesain. So just move on. Apapun gak akan terjadi. Masalah itu gak akan lewat kalau kitanya gak mau berubah. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau ambil keputusan untuk oke, move on, moving forward, semuanya akan berubah. 3. Kalau kalian pernah mengalami hal yang buruk di masa lalu, just leave it.
Tinggalin semuanya di masa lalu. Saat ini pakai baju sebagai survivor. Kenapa? Karena lu sudah melewati masa itu. Cukup. Jangan berlarut-larut mengingat hal masa lalu yang tidak menyenangkan atau membuat lu takut. Cukup dengan berani bilang bahwa I'm a survivor. Iya, itu masa lalu gue. Tapi masa depan gue gak ada yang tahu. So, gue cuman mau jadi lebih baik. Gue mau move on. Yang keempat, pastilah dalam hidup lu pasti akan pernah dibilang sama orang lu gendut, lu jelek, lu gak berharga, lu gak ada masa depan, lu seorang pecundang, segala macam. Hal itu apakah mempengaruhi hidup lu? Karena semuanya adalah pilihan lu pribadi. Ketika lu mau percaya sama semua orang omongan itu, ya udah, lu kan beneran jadi ngerasa yang mereka omongin. Mungkin lu pecundang, mungkin lu gak berharga, lu mungkin gak ada masa depan. Tapi kita balik. Ketika orang-orang di sekitar kita bilang, wah lu sangat menyenangkan ya, lu luar biasa, lu ganteng, lu sukses ya, gini. Apakah itu juga akan mempengaruhi hidup kita? Semuanya balik lagi dalam pola pikir kita. Dan bagaimana kita mau menanggapi itu. Kalau kita mau mengamini hal-hal yang baik, ya akan terjadi hal-hal yang baik di hidup kita juga. Tapi ketika kita mempercayai omongan-omongan jelek di luar sana tentang kita, ya hal jelek juga yang akan impact ke hidup kalian dan hidup kita. Yang kelima, setiap dari kita itu punya bibit yang luar biasa di hidup kita, yang ada di hidup kita. Nah, tugas dan tanggung jawab kita sederhana. Pelihara dan bantu untuk berkembang. Gak ada satupun orang yang bisa ngebantu kita mencapai kesuksesan, mencapai apa yang kita mau, kalau bukan diri kita sendiri. Untuk bisa ngegali, untuk bisa kembangin semua potensi yang kita miliki, ya orang yang paling tahu adalah kita. Orang lain mungkin bisa bantu untuk menemukan, untuk menggali, untuk develop potensi yang kita miliki. Tapi tetap pilihan adalah di lu, di gua, di kita semua. Kita mau siram terus setiap hari bibit itu dan biarkan itu berkembang, atau ya udah biarin aja dia nggak bertumbuh dan dia mati. Enam, ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa sih orang itu bisa sukses? Kenapa sih orang itu bisa jadi sesuatu yang hebat? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ketika mereka menemukan sesuatu yang gak berjalan di hidup mereka. Oke, ini gak bisa. Oke, gue harus berubah. Gue harus ganti arah. Gue harus jadi orang yang fleksibel. Ketika ini gak berhasil, coba hal lain. Ketika gak berhasil juga, coba lagi hal lain. Keberhasilan mungkin bisa datang ketika percobaan pertama. Tapi jangan lupa, banyak orang yang survive dan jadi orang hebat ketika mereka terus-terusan mencoba hal baru. Bayangin aja dulu coba kalau Thomas Alva Edison berhenti di percobaan yang ke-999. Mungkin sampai hari ini kita gak akan pernah ngerasain teknologi yang namanya lampu.
kita kan masih bertahan dengan lampu petromak sampai hari ini. Tapi karena dia gak nyerah, dia buktiin bahwa oke, ini gak bisa, cari jalan lain, ganti materialnya. Akhirnya dia berhasil sukses dan menemukan bohlam lampu. Jadi intinya, jadi orang harus fleksibel dan mau untuk mencoba pendekatan yang baru, mencoba tantangan baru, supaya ke depannya kita tahu, oke, ini gak berjalan. Oke, berarti kita harus coba pendekatan baru lagi. Setelah semua pendekatan udah kita coba, oke, cari hal lain untuk dikerjakan. Oke, mungkin gue bukan di sini memang. Oke, kita coba hal yang baru. Karena gue pribadi, gue punya prinsip lebih baik gagal karena sudah mencoba daripada kita gagal karena kita gak pernah nyoba apapun. Jadi coba terus. Gali lagi. Coba pendekatan yang baru. Coba tetap berusaha fleksibel. Ketika hal tidak berhasil, oke, yuk kita coba hal yang baru. Yang terakhir, masa lalu kita gak sama dengan masa depan kita. Kegagalan kita di masa lalu, ya sudah, sekedar kegagalan di masa lalu. Apa yang terjadi di hidup kita, di kegagalan kita yang masa lalu itu, gak boleh nahan kita untuk maju, untuk jadi lebih baik untuk masa depan. Karena apa? Karena kita hidup sekarang, di masa saat ini, in the moment. Kita hidup sekarang. Artinya tindakan kita sekarang lah yang akan menentukan masa depan kita. Bukan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya gue selalu suka kata-kata yang sudah berlalu biarlah berlalu. Iya. Kegagalan di masa lalu, ya sudah. Itu kegagalan di masa lalu. Jadikan itu sebuah pelajaran buat hidup kita. Oke, gue sudah melakukan ini dan itu gagal di masa lalu. Saatnya gue kembali fokus untuk masa depan gue. Ketika kita terus-terusan kebawa dan dihantui oleh rasa bersalah di masa lalu, kegagalan di masa lalu, ya itu juga yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Karena kita gak berusaha maju. Dan kita menganggap bahwa kita udah gagal karena kegagalan masa lalu itu. Padahal itu hanyalah sebuah kegagalan di masa lalu. Masa depan masih banyak hal-hal baik yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya gue selalu percaya bahwa sederhana aja. Yang berlalu, biarlah berlalu. Masa depan itu tetap di tangan kita. Dan apa yang kita lakukan di masa lalu gak akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di kehidupan kita di masa depan. So, kesimpulan dari ini semua adalah pilihan hidup masa sekarang, masa depan, semuanya ada di tangan kalian. Kalian mau punya mindset yang terus-terusan dihantui oleh kegagalan masa lalu, hal-hal jelek yang dibilang sama orang, dan kalian mau menghidupi itu, that's your choice, itu pilihan kalian. Tapi kita mau ambil satu step maju dari kegagalan masa lalu, untuk coba move on, untuk mencoba hal yang baru, menggali potensi baru, dan menganggap bahwa semua kegagalan di masa lalu adalah pembelajaran dan hanya sekedar sebuah kegagalan. Kita kan bisa punya masa depan yang jauh lebih positif. Kita kan bisa melihat banyak hal dari berbagai perspektif. Karena kita gak hanya fokus sama kegagalan itu aja, tapi kita akan fokus pada peluang yang bisa kita buka. Peluang kita yang tentukan. Peluang yang kita yang buka. Kalau kita mau stuck di masa lalu,
ya udah, masa depan pun akan lewat gitu aja dan akan jadi masa lalu. Dan pada akhirnya ketika kita hidup di masa itu, kita akan nyesel. Kenapa coba dulu gue gak gini? Kenapa coba gue harus terus-terusan mikirin ini? Padahal ketika kita sekarang berani melangkah 2-3 step ke depan, atau cuma sekedar melangkah perlahan, satu step, masa depan kita masih bisa cerah. Karena gue percaya setiap manusia yang dilahirkan sebagai orang yang sukses, dilahirkan sebagai orang yang hebat. Hebat di sini bukan melulu persoalan tentang materi. Gagal di sini juga nggak selalu patokannya materi. Karena buat gue pribadi, kesuksesan di masa depan adalah ketika gue bisa meninggalkan sesuatu yang baik untuk generasi setelah gue. Sukses adalah melihat orang-orang lain hidupnya bisa lebih baik. Sukses buat gue adalah walaupun gue gak terkenal, walaupun gue gak kaya raya, tapi gue melihat banyak orang terberkati karena hidup gue. Banyak orang luar biasa tercipta, dan gue diizinkan sama Tuhan untuk jadi jembatan itu. Buat gue itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa buat hidup gue. So, gue Jonathan. Dan seperti apa masa depan yang kalian inginkan? Bulletproof Generation. Because we are here for you.